Sekolahan pinuju bekasi dirimu mandiri penuh prestasi mewujudkan cita-cita pangwangan negeri dina widang atikan jeung pendidikan. Diriku cara anu pinuji mutekarkeun tur ngajembarkeun pangarti sangkan ku ilmu ajen pribadi. Hayu orang diajar nyupih ilmu babarengan sangkan tina kanan cita-cita jeung harepan. Hayu soson yang harapan lajuna zaman sangkan urang hirup aya dina kamajuan deukeut dedeuh iman mekar arup pangjugjugan. Aku di sini dan kamu di sana, kita terpisah oleh jarak dan keadaan. Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi ilmu, bagi berwawasan dan beberapa informasi penting yang akan dilaksanakan di hari ini, yaitu tentang program SMP Mekar Arum. Nah, di program ini biasa kita dilakukan seminggu terdapat 4 program. Program yang pertama itu diisi dengan kajian keagamaan. Kemudian
Di minggu selanjutnya diisi dengan program akademik. Jadi nanti ada beberapa informasi penting tentang dunia akademik seperti apa. Seperti kemudian dilanjutkan lagi di minggu selanjutnya yaitu diisi dengan program kesenian. Nah, nanti ada beberapa penampilan dari ciri khas sekolah kita yaitu tentang keseniannya seperti apa, dan yang terakhir yaitu ada sharing bersama kesiswaan yang akan dinampingi dengan siswa-siswa SMP Mekar Arum. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama narasumber kita. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baik kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita hari ini yang alhamdulillah sudah datang di studio TV Mekar Arum. Oke, nah perkenalan dulu barangkali ya. Nah, untuk narasumber pertama itu ada Bu Hajah Oda Saudah SAG. Nah, beliau juga termasuk guru di SMP Mekar Arum. Kemudian narasumber kedua ada Pak Asep Purnama Sidik SPD. Dan beliau juga merupakan guru SMP Mekar Arum. Kita say hello dulu barangkali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya hari ini kita saling Insya berbagi Allah. ilmu dan insya Allah ada beberapa informasi penting ya gitu. Oke, nah barangkali itu perkenalan dulu sebelum kita lanjut nih sharing bersama para narasumber yang luar biasa ini. Kita buka dulu acara hari ini dengan sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh siswa SMP Mekar Arum, yakni oleh Sastia Salsabila dari kelas 9E dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Alia Destiana dari kelas 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Jika di antaramu ada yang tidak berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, wajib menggantinya pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang kamu tidak berpuasa.
Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, siapa saja yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, hal itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah sekali ya lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh siswa SMP Mekar Arum ya. Nah, kita lanjut hari ini, kita akan bahas tentang tema yang pertama, yaitu karena kita sedang mempersiapkan H-18 ya kurang lebih ya. 18 menuju bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira apa nih tebak penyampaian atau materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh dua narasumber ini? Iya, jelas sekali. Kita akan bahas tentang bagaimana sih atau apa saja sih yang perlu disiapkan, mempersiapkan diri menuju bulan suci Ramadan. Kemudian apa saja sih keutamaan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan gitu ya. Nah, baik, kita langsung saja barangkali dengan Bu Odah yang pertama ya. Ya. Oke, tentang penyampaian materinya itu tentang apa? Mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Oke, gimana nih Bu, persiapan apa saja sih yang perlu kita siapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga bisa mengadakan acara Hasanah Islam di TV Mekar Arum. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku yang ibu banggakan, kemudian pemirsa TV Mekar Arum yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah nih kita sudah sampai ke bulan Sya'ban ya. Iya, betul. Di mana bulan Sya'ban ini yang akan mengantarkan kita ke bulan Ramadan. Iya, Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia sangat ya. mulia. Betul, yang di Berkah, dalamnya ya. penuh keberkahan, kemudian rahmat kasih sayang dari Allah, Betul sekali. kemudian magfirah ya, ampunan dari Allah. Kemudian bulan Ramadan juga sebagai bulan tarbiyah, Bulan yaitu tarbiyah, iya. pembinaan, menggembleng kita Oh, gitu, iya. supaya apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah tadi 183 ada di akhir ayatnya la'alakum tatakun, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, jadi digembleng di bulan puasa. Nah, hal itu untuk menjadi orang yang bertakwa, maka harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Oh, iya, Nah, di betul sini sekali. ada menurut ulama yang bernama Abu Bakar Al-Bakri itu mengatakan bahwa dipersiapkan itu dari Rajab biasanya ya, karena bulan Rajab itu disebutkan sebagai bulan menanam itu. Jadi dibiasakan mulai mungkin yang bulan-bulan sebelumnya mungkin kita merasa cuek, Leha-leha gitu ya. ya, Iya, seperti itu. betul. Nah, di bulan Rajab itu kita sudah mulai dibiasakan untuk menanam. Jadi yang tadinya mungkin dalam sholat duha cuma 2 rakaat, jadi 4 rakaat Iya, seperti betul itu. sekali. Atau ketika kita puasa hanya Senin Kamis aja, kita tingkatkan Ditambah. dengan Yaumul Bid seperti itu, atau puasa yang pertengahan bulan ya, Iya, 13, 14, 15 seperti itu. Ketika pas bulan suci Ramadan tidak ada alasan untuk kayak bermalasan, aduh karena Iya. puasa saya letih, Iya, saya lemas gitu, betul, nggak ada tenaga. tidak ada. gitu. Nah, untuk mencapai itu, maka di sini kita harus mempersiapkannya. Jadi untuk mencapai takwa itu tidak dengan asal-asalan ya, tidak dengan leha-leha seperti itu. Tapi harus ada hal-hal yang kita persiapkan, sehingga puasa itu tidak hanya puasa, tapi ada atau kita mendapatkan derajat yang
tinggi atau derajat yang mulia, Iya, yaitu akhirnya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. sekali. Nah, apa-apa saja nih yang harus kita persiapkan, Hmm. ya. Nah, di sini yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu persiapan ruhiyah atau nafsiyah, Oh, ya. iya, betul. Berarti persiapan jiwa kita, Hmm. ya. Berarti kalau persiapan jiwa di sini kita berarti lebih ke spiritual, Iya. keimanan. Mm-mm. Jadi meningkatkan keimanan itu dengan Iya. apa? Yaitu dengan kita intensitas ibadah kita itu ditingkatkan, Iya. seperti itu, ya, dengan banyak beramal, dengan banyak beribadah yang lainnya, gitu, yang sunah-sunahnya berarti ya. Iya, Kalau betul. yang fardunya mungkin kita sudah biasa, biasa. tapi bisa saja ketika kita sudah mendengar azan atau qomat kita masih leha-leha. Leha-leha. Ketika sudah mendekati seperti bulan Ramadan, antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu berarti kita sudah mulai giat, Iya, rajin, betul seperti sekali. itu. Ya. Jadi munculkan tekad gitu ya Ya, bahwasanya oh betul. saya harus lebih nih karena sebentar lagi mau menghadapi bulan Iya, suci Ramadan, tad- bulan penuh berkah gitu. Betul. Jadi Iya. tidak disia-siakan karena apa? Tahun depan belum tentu kita akan bertemu Iya, lagi dengan betul bulan sekali, Ramadan. Iya, luar Sedangkan biasa kan ya. dalam Ramadan itu penuh ampunan, terus Hmm. ibadah kita pahalanya dilipat Hmm. gandakan, Iya, ya betul seperti itu. sekali. Itu yang pertama, yaitu mempersiapkan ruhiyah atau nafsiyah jiwa kita. Nah, tadi dalam spiritual yaitu meningkatkan ibadah. Nah, supaya dalam menjalankan ibadah puasa kita juga bersih hati. Ya. Nah, di sini juga kita harus membersihkan hati kita dari apa? Dari penyakit hati, ya, seperti iri, dengki, seperti godob, ya, seperti itu marah atau kesal kepada orang lain. Iya, betul. Nah, itu juga harus kita bersihkan. Jadi ketika kita melaksanakan bulan puasa, betul-betul hati kita itu ada dalam keadaan bersih atau suci. Jadi Iya. tenang dalam Iya, melaksanakannya. betul. Gitu. Nah, yang kedua, persiapan dalam fisik, Fisiknya. ya, atau jasadiah. Iya, ya. betul. Nah, kan itu juga berpengaruh ya kepada puasa kita. Iya, betul. Kalau fisik kita dalam keadaan lemah, kemudian dalam keadaan tidak sehat, otomatis dalam pelaksanaan bulan puasa pun tidak akan maksimal. Iya, betul. Makanya perlu latihan di bulan-bulan Iya, sebelumnya, betul. bulan Rajab, bulan Sya'ban gitu kan ya. Betul. Jadi untuk fisik mungkin di sini lebih ke kita istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat, seperti itu. iya. Karena sekarang kan cuacanya tidak menentu, ya. Iya, betul. Kadang-kadang siang panas, kemudian sore sudah hujan. Iya, betul. Nah, kita usahakan dalam mengkonsumsi itu jangan sampai makanan yang dingin atau yang terlalu pedas seperti itu. Sehingga ketika kita bulan puasa akan berpengaruh kepada ketahanan tubuh kita Iya, gitu. betul Jadi sekali. kurang fit atau kurang sehat. Iya. Sedangkan di bulan puasa kita membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Dalam keadaan puasa kita harus bekerja. Iya, betul. Kemudian kita tidak hanya melakukan sholat wajibnya, tetapi ada yang disebut qiyamul lail ya. Kalau di bulan puasa qiyamul lail itu masuk ke sholat taraweh ya, Iya, bukan betul. saja sholat tahajud seperti itu ya. Itu kan membutuhkan fisik yang kuat atau Kuat, iya, mempunyai betul. prima gitu ya, sehat jasmani. Termasuk gitu. biasanya tidur siang juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan nanti ketika sholat malam itu ya, bangun Iya. malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian Betul, sholat witir dan lain betul, sebagainya gitu. Jadi supaya stamina kita bisa lebih siap gitu. Apa namanya? Fisik kita lebih kayak wah saya siap nih menghadapi bulan suci Ramadan. Saya Iya, siap nih betul, mulai betul. puasa 1 bulan penuh gitu. Ya, karena kan kata Rasulullah juga percepat tidur, kemudian percepat untuk bangun ya, Iya. seperti itu ya Pak Asep ya. Jadi tidak kesiangan. Nah, kalau yang kesiangan itu berarti mereka tidurnya ya memang sudah malam, Bergadang gitu ya. seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi ketika bangun mau sholat tahajud susah. Oke. Iya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persiapan maliyah. Maliyah di sini adalah harta atau materi. Oh iya. Ya, tapi bukan buat baju lebaran baru, ya, bukan buat sepatu baru atau tas baru seperti itu. Tapi di sini karena bulan Ramadan disebut bulan santunan atau muwasah, ya, jadi untuk memberikan kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu, ya, atau kurang dari kita, gitu ya, untuk kita itu lebih memberikan infak, sodako, Iya, seperti itu, betul. atau mempersiapkan untuk zakat malnya, Iya, gitu, atau betul. kita kan kalau di akhir ada zakat fitrah. Nah, itu juga
merupakan amalan di bulan Ramadan yang memang Allah lipat gandakan seperti Iya, itu. betul. Jadi Termasuk kalau misalnya Ya. kita memberikan takjil aja ya kepada orang yang berpuasa, katanya itu pahalanya bisa seperti orang yang berpuasa iya ya. betul, Iya, apalagi kalau betul. kita dalam keadaan berpuasa Iya, seperti luar itu. biasa, double-double Pahalanya gitu sudah ya. Iya, sudah betul. sampai kan dari 10 kali lipat sampai menjadi 700 kali lipat Masya untuk pahala di Allah. bulan Ramadan. Luar biasa ya, karena betul-betul bulan suci Ramadan itu bulan penuh keberkahan, Betul. bulan mulia gitu ya. Betul. Jadi makanya di bulan suci Ramadan ini tingkatkan gitu keimanan kita, kemudian Amal, ibadah kita, iya. sodakohnya yang lebih daripada biasanya, karena yaitu bulan penuh berkah, bulan yang mulia gitu. Iya, seperti yang diceritakan dalam hadis Rasulullah, ketika itu sahabat bertanya, ya, amalan apa yang paling utama, ya, atau sodako apa yang paling utama? Kata Rasulullah, sodako yang paling utama yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, Masya Allah. luar karena biasa ya. dilipat gandakannya lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Oh, iya. Nah, untuk yang keempat yang harus kita persiapkan yaitu ilmu atau Ilmu. fikri di sini atau sakofiyah kalau disebutnya. Tentang apa? Berarti di sini kita ilmu tentang fikih puasa, seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak memahami fikih puasa, maka dalam pelaksanaan pun kita khawatirnya tidak maksimal atau tidak sempurna seperti itu. Karena apa? Dalam fikih puasa itu kan dibahas ya, apa-apa saja. Yang pertama, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat mengurangi atau bisa saja menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Kemudian yang ketiga, perbuatan apa saja yang membuat kualitas puasa kita menjadi lebih baik atau lebih sempurna seperti itu. Nah, mungkin untuk perbuatan yang bisa membatalkan, mungkin udah pada pemirsa sudah pada tahu ya, sudah pada hafal ya. Salah satunya yaitu tentang muntah disengaja ya seperti itu, Iya, atau betul. keluar dari Islam, murtad. Kalau untuk suami istri ini berarti hubungan di siang hari seperti iya, itu kan begitu. termasuk yang bisa membatalkan puasa. Apalagi kalau minum dan makan di setengah jam itu kan sudah Iya, tahu betul. ya, sudah ini puasa itu memang betul-betul dapat membatalkan puasa seperti itu. Oke, sambil kita sharing-sharing, boleh ada yang mau bertanya di live chatnya aja ketika nanti insya Allah kalau ada waktu kita sampaikan di sini ya, Ibu ya. Ya, Nanti boleh. kita bahas di sini. Jadi sambil sharing boleh di live chatnya juga sampaikan gitu kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang perlu penambahan nih, kayak saya ini ada tambahan begini-begini, boleh tinggal tulis aja di live chatnya ya. Oke, silakan dilanjut Bu. Baik. Kemudian apa saja nih tadi yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Iya. Ya. Dalam hadis Rasulullah itu ada 5. Yang pertama yaitu gibah. Gibah itu yaitu menggunjing. Iya. Ya. Untuk menggunjing itu ya orang yang melakukan kejelekan terus kita omongkan atau kita gunjingkan. Itu juga termasuk kita dosa ya gitu. Meskipun dia sudah betul melakukan kesalahan gitu. Apalagi ini kita menggunjingnya orang yang belum tentu melakukan kesalahan, maka itu akan menjadi fitnah. Itu maka harus hati-hati ketika kita bergosip atau bergibah ya atau bergunjing seperti itu. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mengurangi atau membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, bersumpah palsu di sini. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Karena kan kalau bersumpah palsu kan berarti orang lain yang betulnya tidak berbuat salah, kemudian disalahkan dengan menyebut sumpah demi Allah atau apa yang lainnya gitu ya. Itu kan termasuk merugikan orang lain, sehingga itu juga membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berbohong. Ya, karena berbohong itu ketika berbohong satu kali untuk menutupi yang lainnya pasti dengan berbohong lagi. Iya, gali Seperti lubang itu. tutup Ya, lubang betul. barangkali itu ya. Kan supaya tidak ketahuan seperti itu ya. Iya, Jadi betul. terus berbohong seperti itu.
Kemudian yang keempat, memandang dengan syahwat. Berarti di sini bukan suami istri. Kalau suami istri itu udah mahram ya. Tapi di sini yaitu yang bukan mahram. Ninggal Papa Uji kasep ya. Aduh, di nu manah tehnya kumaha lamun engke janten sahanya kabogo seperti gitu. Atau milik sahaya mungkin unik kasep seperti gitu. Nah, itu kan memandang dengan syahwat gitu ya. Atau Pak Asep, nah, aduh menilunggu, menik kasep, ya seperti itu. Nah, kita memandangnya kan dengan itu perasaan. Nah, itu bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu tadi udah 4 ya, yaitu mengadu domba. Mengadu domba. Ya, betul. Ya. Mengadu domba. Di sini kan otomatis kalau yang akan menimbulkan pertengkaran ya, permusuhan dengan mengadu domba itu merugikan orang lain gitu, kemudian menimbulkan jadi merenggangkan silaturahmi seperti itu. Maka itu termasuk kepada hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Jadi dipersiapkan betul ilmunya, ilmu tentang puasa tersebut. Kemudian perbuatan yang meningkatkan kualitas ibadah kita, ya salah satunya dengan membiasakan tadarus ya. Tadarusnya yang biasanya sehari sekali, nah upami bulan puasa mah tiap waktu seperti betul. itu ya. Jadi terkadang di keluarga pribadi saya pun suka ada dikasih reward nih kalau misalnya nanti setelah hari terakhir di bulan Ramadan atau misalnya Idul Fitri itu ada reward kalau misalnya sudah hatam ya, 1 siapa bulan yang sudah gitu. hatam duluan berarti dapat siapa? hadiahnya lebih boleh itu besar atau lebih misalnya istimewa. dimotivasi untuk dipancing supaya lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Boleh ya untuk betul, orang tua betul. yang mau motivasi anaknya supaya wah 1 bulan ini harus hatam nih 30 juz. Iya, betul. Iya, 30 juz seperti itu. Iya. Iya. Gitu. Kemudian mendatangi majelis-majelis taklim, mungkin untuk ibu-ibu ya seperti saya, mendatangi majelis-majelis taklim seperti itu. Kemudian memperbanyak lagi sholat sunnahnya, ya di samping rawatib ada duha, tahajud, ya, seperti itu. Iya, Nah yang terakhir mungkin yang harus kita persiapkan ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya. Ketika kita melihat hilal atau tanda kita masuk ke bulan puasa, itu disunahkan untuk membaca doa. Di antaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilahu alaina bil amni wal iman wassalamata bil islam wa taufiki lima nuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah hilal itu yang membawa kepada keamanan, kemudian kepada keimanan, membawa kepada keselamatan dan keislaman, dan membawa taufik yang menuju kepada kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Mungkin itu untuk mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, dari tadi ini sudah ada yang masuk di live chatnya. Nih ada pertanyaan katanya nih khususnya untuk orang yang masih punya kodok gitu ya, kodok puasa di tahun kemarin, di bulan Ramadan kemarin. Nah, katanya gimana nih khususnya untuk perempuan yang bulan suci Ramadan tahun kemarin itu masih ada hutangnya gitu. Nah, apakah kalau sekarang sudah mepet nih ya gitu, terus nggak keburu, ya seperti apa itu gimana? Nah, untuk yang masih punya kodok, kemudian ini ada 2. Yang pertama, kalau ada uzur, itu ya seperti kita dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, keadaan lemah, tidak kuat, sampai tahun depan itu masih tidak kuat, masih lemah saja seperti itu. Betul. Maka itu hanya mengkodok saja. Disesuaikan dengan ketika dia sudah kuat seperti itu ya. Sedangkan yang kedua, kalau tidak ada alasan atau uzur ya dihaja ya karena ya sengaja diulur-ulur ya karena malas. Nah, itu harus
mengqadha dan membayar fidyah. Oke, double berarti ya, qadha juga. Harus sama itu fidyah tidak juga boleh ya, itu Oke. termasuk bisa saja itu Melalaikan iya, gitu ya. melalaikan. Karena kan betul. qadha itu masih hukumnya wajib, Wajib, untuk karena ditebus gitu Iya istilahnya betul, gitu karena ya. dari puasa wajib itu Ramadan kan betul. wajib untuk semua orang yang beriman yang sudah balik seperti itu. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan bayar fidyah, nah kira-kira kriteria atau orang seperti apa sih yang boleh melaksanakan fidyah dengan halang-halang tertentu? Misalnya boleh Bu Oda disebutkan misalnya, Fidyah aja gitu. fidyah aja nih boleh, misalkan kayak gitu. Itu orang-orang kriteria seperti apa aja? Nah, untuk yang boleh fidyah itu yang pertama orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Oke. Jadi yang sakitnya sudah bertahun-tahun tidak bisa untuk sehat lagi Melaksanakan, ya, sehingga tidak bisa melaksanakan qadha. Nah, itu hanya membayar fidyah. Nah, yang kedua, orang tua yang sudah uzur, yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka itu dengan membayar fidyah. Nah, yang ketiga, itu ada dua pendapat untuk orang yang hamil atau melahirkan atau menyusui. Kalau memang khawatir kepada anaknya, itu maka cukup dengan fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan dua-duanya, ya kalau ya kesehatan dia dengan anaknya, maka dia harus mengqadha dengan fidyah. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi sebetulnya Islam itu indah gitu ya. Jadi ada keringanan Iya, untuk tidak orang-orang memberatkan. tertentu, tidak Ada memberi- rukhsah, Hmm, keringanan. ada rukhsah Iya. gitu ya. Tapi bukan berarti menjadi alasan bahwasanya karena Ada rukhsah, ada keringanan, jadi gitu. kita leha-leha, kita Betul, lalai gitu ya. iya. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi itu hanya dihususkan untuk orang-orang memang punya uzur gitu Iya, ya. punya uzur, punya halangan yang Iya, betul mungkin sekali. tidak bisa untuk dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan dalam Islam tersebut, dalam puasa. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Oda atas sharingnya gitu ya. Bisa disimpulkan barangkali dalam rangka kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya kita harus tekadkan dalam diri kita, niat gitu. Bahwasanya, Betul. wah karena sebentar lagi mau bulan suci Ramadan, saya harus lebih tingkat lagi nih ibadahnya. Iya. Dari yang misalnya mohon maaf Iya, ya, betul. sholatnya masih bolong-bolong. Berarti Sekarang harus lagi semangat lagi. Yang sudah semangat, berarti ini sunah-sunahnya perlu ditingkatkan lagi. Yang sudah makin ditingkatkan lagi gitu ya. Dan kemudian biasakan misalnya ada alasan, wah karena lagi bulan puasa saya merasa aduh letih, lemah, letih, lesu, Iya, mulai betul. gitu ya. Nah, biasakan untuk misalnya dari sebelum-sebelumnya boleh puasa Senin Kamis, kemudian atau misalnya Ayyamul Bid, Iya, pertengahan betul. setiap bulannya. Kemudian boleh juga di bulan Sya'ban dirutinkan gitu ya. Supaya nanti ketika menghadapi bulan suci Ramadan kita terbiasa bahwasanya fisik dan mental kita sudah kuat, sudah siap di menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, barangkali itu ya, tapi sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, kita ada penampilan dulu ya, penampilan dari siswa SMP Bakar Arum. Kira-kira penampilan apa ya? Penampilan apa yang akan kita tampilkan dari bakat-bakat siswa SMP Bakar Arum yang luar biasa ini ya? Setelah ini kita ada penampilan sholawat dari siswa SMP Bakar Arum, yaitu dari Sastia dan Triani dari kelas 9E.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqabu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnaru bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamaamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli man lumila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqabu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamaamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hawatini wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bin adadi kulli malumilak. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Solawat-solawat yang dilantunkan oleh siswa SMP Mekar Arum. Nah, sebelum kita lanjut, saya informasikan bahwasanya PPDB SMP, TK, SMP, SMA Mekar Arum sekarang sudah masuk ke gelombang 2 dari mulai 15 Maret sampai 15 Mei 2022. Yuk segera daftarkan, ada diskon 50% uang pangkal loh. Nah, oke, lanjut. Kali ini kita mau bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan barangkali dengan Bapak Asep Purnama Sidik ya. Iya. Oke, saya hello dulu Pak Asep. Oke, nah gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi kita udah bahas tentang apa saja sih yang perlu kita siapkan
menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang keutamaannya. Nah, Betul, gimana ya. sih keutamaan di bulan suci Ramadan yang katanya bulan berkah, bulan yang Maghfirah, ya. magfirah, bulan mulia gitu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit menambahkan materi ataupun sedikit memperkuat materi yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bu Haja Oda terkait mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi kita tarik kesimpulan sedikit bahwasannya ada 4 hal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu ruhiyah atau jiwa kita. Yang kedua yaitu jasadiyah, fisik kita. Yang ketiga maliyah, materi. Dan yang terakhir adalah ilmu. Ilmu apa yang harus dipersiapkan? Yaitu ilmu tentang fikih puasanya. Dan di sini saya akan sedikit membahas terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Mengapa bulan suci Ramadan ini begitu utama? Karena adanya keutamaan ini bersangkutan juga dengan mempersiapkannya, karena persiapannya itulah yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, karena kita akan menghadapi atau akan menginginkan atau menggapai keutamaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Salah satu hal yang menjadi utama bagian dari keutamaan bulan suci Ramadan sendiri yaitu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Tadi sedikit telah dibahas oleh Bu Haja Odah bahwasanya di dalam bulan tarbiyah ini atau bulan pendidikan ini yang mana yang akan menjadi tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Kenapa hal itu? Karena pada bulan tarbiyah ini atau bulan pendidikan ini, bulan suci Ramadan ini, kita akan dilatih hawa nafsunya. Ya, pada siang hari kita tidak akan bisa makan dan minum di bulan suci Ramadan ya. Tapi di luar bulan Ramadan kita bisa makan dan minum sepuasnya. Di bulan suci Ramadan kita sama sekali tidak makan dan minum. Akan tetapi di malam harinya kita boleh makan dan minum ya, setelah berbuka puasa tentunya kan malam hari juga. Dan di malam hari pula kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak ibadah qiyamul lail ya. Salah satunya ada tarawih ya. Nah, itu. Qiyamul lail di sini tentu bagi yang masih muda, ayo ambil qiyamul lail atau tarawih yang paling lama. Berapa biasanya? 20. Nah, iya yang 23. 23. Bolehlah kita ambil yang 23. Barangkali yang sudah lanjut usia, intensitasnya mungkin secara jumlah bisa diturunkan menjadi mungkin ngambil yang 8, tapi dengan tetap kualitas dari tarawihnya itu tidak dikurangi ya, tetap dengan kehusyuannya itu. Mau yang 8 ataupun yang 23 itu tetap sama saja. Terkadang kalau misalnya 23 tapi cepat gitu ya tanpa khusyuk, ya lebih baik ngambil yang 11 tapi penuh dengan khusyuk. Iya, betul. Otomatis kalau misalnya lebih bagus lagi 23 rakaat tapi dengan penuh kehusyuannya juga ya Pak ya. Betul Iya, sekali. betul gitu. Ya, maksud 8 itu 8 tarawihnya, 3 itu witirnya ya. Iya, betul. Ya. Iya. Oke. Dan pada akhirnya bulan tarbiyah ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Tingkatan takwa kita pada saat bulan-bulan sebelumnya mungkin dikategorikan masih rendah ataupun masih kategori sedang, tapi dengan melaluinya bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan semakin kategori takwa yang lebih tinggi lagi dan kita bisa istiqomah untuk 11 bulan yang akan datangnya. Iya, betul sekali. Dan terutama nih tips agar di masa kecil ini bisa terbiasa untuk melaksanakan puasa. Barangkali Bu Haja Odah membagikan pengalamannya untuk anak-anaknya gimana nih agar bisa berpuasa dengan semangat gitu. Ya, melatih gitu ya. Iya. Mungkin untuk anak saya itu dari dia umur 4 tahun menginjak 5 tahun itu sudah dibiasakan puasa dan itu tidak setengah hari puasanya itu. Jadi sudah sampai maghrib. Jadi ketika dia merengek gitu ya meminta untuk buka puasa, kita dengan diberikan motivasi seperti itu. Atau kadang-kadang dia di seperti pesantren kilat, jadi tidak terasa gitu ya. Jadi ketika dia itu
Jadi ketika dia mulai beranjak besar itu, jadi sudah tidak rewel lagi, sudah tidak ingin setengah hari, karena dari umur 4 bulan ke 5 dari 4 tahun ke 5 tahun itu sudah dibiasakan untuk puasa sampai full itu. Terus sunahnya mungkin masih belum Senin Kamis, tapi dia hari Seninnya puasa, Kamisnya enggak gitu, Iya, boleh. atau nanti Kamisnya yang puasa, Seninnya tidak gitu, Iya, masih seperti itu waktu umur itu masuk SD itu mulai puasa Senin Kamis, tapi masih yang Seninnya puasa Kamisnya tidak, kadang Kamisnya puasa Seninnya tidak. Nah tapi karena seiring waktu gitu ya sudah terbiasa, karena di rumah sudah terbiasa Senin Kamis, jadi mereka pun ikut gitu, meskipun mereka itu harus sahur seperti itu, jadi tetap tidak seperti orang tua ya, orang tua mah cukup minum gitu seperti itu, tapi anak tetap dipersiapkan Harus tetap untuk ya, itu untuk sahur Makannya, iya, seperti itu. Wah, tapi Masya Allah sekali ya, pendidikan tarbiyah yang diajarkan oleh Bu Oda ini dari 4 tahun ke 5 tahun ini Iya. sudah terbiasa. Nah, dari pengalaman pribadi ini punya ponakan ya, Iya. boleh ya sharingnya Iya, Pak Boleh. Septian? betul. Iya. Sekali silakan Itu Ibu. di usia 4 tahun 5 tahun sudah mulai diajarkan berpuasa, tapi masih setengah hari. Nah, iya, setelah iya. itu misalnya hari pertama, oh ya baru misalnya jam 10 udah, aduh Umi belum, Iya. udah lapar iya. gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya udah Betul. bener ya, misalnya sekarang boleh buka, tapi nanti Besok. besok harus bertambah Iya, ya gitu. betul. Nah, adapun pemicunya juga bisa jadi motivasinya itu adalah memberikan reward, misalnya, nah kalau misalnya puasa sampai maghrib nih, Umi kasih ini atau Abi kasih ini gitu ya, misalnya sesuatu yang dia inginkan itu boleh juga motivasi, Iya, betul. supaya memancing untuk terbiasa puasa full dari subuh sampai maghrib gitu. Jadi secara bertahap juga Iya, apa-apa. betul. Atau misalnya luar biasa juga kalau misalnya memang dari awal sudah langsung maghrib nih Iya, kuat, iya, itu betul. paling Itu makin juga tidak hebat. menyangka gitu kan, anaknya rewel sebetulnya, manja sebetulnya, Iya, iya. bungsu itu yang bungsu, tapi alhamdulillah ketika mulai puasa itu sudah sampai maghrib gitu. Luar biasa Wah. berarti ya. Oke, boleh. Iya. Oke, kita lanjutkan ya, Bu. Nah, terus di mana di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Oke. Pasti semuanya sudah pada tahu ya, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan turunnya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Nuzulul Quran? Karena Nuzulul artinya yaitu proses turunnya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan atau yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana wahyu pertamanya yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu diturunkan pas di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Kita sama-sama baca yuk surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, shadaqallahul azim. Nah, harapannya di bulan suci Ramadan ini mari kita perbanyak membaca ayat Al-Qur'an. Sering kita sebut dengan tadarus Al-Qur'an. Iya. Nih, sedikit tips ya, berbagi saja cara kita biar khatam Al-Quran. Yang pertama harus ada niat terlebih dahulu. Betul. Jelas Nah, ya, jelas ya. paling Yang pertama harus ada niat terlebih dahulu. Dan harus konsisten dalam setiap harinya. Setiap hari saya, gini dulu deh. Targetkan bulan puasa tahun ini saya akan khatam Al-Quran minimal 1 kali. Minimal ya, 1 kali. Berarti dalam 1 hari kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak satu juz. One day, one juz ya. Iya, betul. Gimana caranya? Usahakan nih,
ada Al-Qur'an yang pojok, Bu, yang 10 lembar. Iya, betul, Nah, yang di itu. 10 lembar itu mari kita bagi 2 lembar. Per 2 lembar itu dibagi menjadi 5 waktu. 5 waktu apa? 5 waktu sholat saja. Iya, Subuh betul 2 lembar, zuhur 2 lembar, lembar. asar 2 lembar, Betul. maghrib 2 lembar, sampai Iya. nanti isya pun 2 2 lembar. lembar. Kalaupun mau lebih dari 2 lembar, otomatis targetan kita hatam Al-Qur'annya anggap 3 kali hatam. Berarti 10 kali puasa kita hatam. 10 kali puasa kita hatam. Kan ada 30, anggap 30. 30 itu dibagi 3 menjadi per 10 kan. Dalam per 10 itu dibagi menjadi 30, berarti 3 juz dalam sehari. Boleh kalian atau pemirsa di rumah untuk menambah intensitas baca Al-Qur'annya. Satu hari 3 juz, dan 3 juz itu bisa dibagi-bagi dalam satu harinya 5 atau sampai 10 lembar gitu Iya, ya. dan itu dilaksanakannya setelah sholat fardu. Nah, Jadi setelah sholat fardu betul. kita tadarus dulu. Yang biasanya mungkin hanya subuh dan maghrib gitu ya. Iya, biasanya. Boleh nanti ya pas di bulan suci Ramadan lebih di intensitasnya Iya, lebih ditingkatkan betul. lagi Iya. daripada biasanya Oke. gitu. Jangan sampai di siang hari digunakan hanya untuk membaca hal-hal yang tidak penting. Gunakan mata kita untuk membaca atau melihat hal yang baik saja. Karena kalau mata kita digunakan untuk yang tidak baik itu akan mengurangi pahalanya betul. ya. Ya, Ya, tadi pahala. sudah Ya. dibahas salah Nyambung satunya lagi, ya. ya, betul. Ya. Betul. Ayo gunakan handphone kita nih ada fitur Al-Qur'annya atau aplikasi Al-Qur'annya betul. untuk bisa dibawa kemana-mana. Jadi pada saat kita sedang salse, tidak hanya buka WA ataupun Instagram dan lain sebagainya saja, scroll TikTok yang nggak berfaedah seperti itu ya. Wah, iya. Tapi baiknya kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu ya. Iya. Untuk keutamaan bulan Ramadan salah satunya di bulan tarbiyah, bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan yang terakhir yang saya bawakan materi ini yaitu bulan dilipat gandakan amal soleh. Sesuai yang sudah tadi Bu Haja Oda sampaikan bahwasannya perbuatan baik itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa Nah, sekali ya. Ya betul, terkecuali pahala puasa tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang akan betul. memberikan pahalanya. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah janjikan, manakala kita berbuat baik, insya Allah kita mendapatkan 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan tersebut. Jadi kalau puasa Nah. itu pahalanya yaitu untuk Lebih-lebih Allah, daripada- ya, untuk Allah. betul. Gitu. Beda dengan pahala yang lainnya. Kalau yang lainnya untuk kita, gitu ya. Tapi kalau puasa itu untuk Untuk Allah, Allah. kan? Ya, jadi puasa itu untuk aku, kata Allah seperti itu. Ada sempat mendengar juga ada perkataan seperti ini. Kalau misalnya puasa itu kita juga seperti merasakan untuk orang-orang yang di luar sana mungkin sering kelaparan dan sebagainya, setidaknya kita pernah merasakan gitu ya. Ya, betul. Dan lain sebagainya. Selain dari pahala itu kita juga belajar merasakan antara saudara-saudara kita di luar sana Iya, yang mungkin betul. masih serba kesulitan Iya, gitu ya. serba begitu. kekurangan, kelaparan seperti Iya itu. begitu. Nah tadi juga kan termasuk ke dalam di handphone yang katanya jangan scroll atau misalnya terlalu sering baca apa yang mungkin kurang manfaat gitu ya. Boleh misalnya diinstalkan aplikasi Al-Qur'an. Nah jadi tidak ada alasan juga, aduh saya zuhurnya misalnya nggak keburu. Nah boleh di perjalanan misalnya di bis boleh sambil baca Al-Qur'an. Saya juga pernah lihat waktu itu naik bis Damri Kota gitu ya. Iya. Sengaja lagi main, pas lihat di depan kelihatan Masya Allah lagi tadarus Al-Qur'an gitu. Jadi sebetulnya kalau kita niat tidak ada alasan untuk mengurangi intensitas Iya, betul. ibadah kita gitu. Dimanapun kita berada, ya dalam keadaan apapun seperti Iya itu. betul. Untuk anak-anakku terkhususnya siswa-siswi SMP Mekar Harum, nih Bapak kasih tips juga gimana caranya agar handphone kita itu lebih bermanfaat. Ayo, ada kumpulan anak-anak yang senantiasa berbagi kajian nih. Ada mungkin saling nge-share di WA itu, WA grup tersebut. Ada kajian-kajian yang dari ustadz-ustadz yang sudah terkenal, dari Ustadz Abdul Somad ataupun dari Hanan Ustadz Attaqi, ya. Hanan Attaqi, Attaqi. ya. Ustadz Adi Mas Hidayat, ya, ya. biar lebih bermanfaat lagi. Walaupun kita pegang handphone, tapi kalau kita membaca kajian-kajian itu kan jauh lebih bermanfaat daripada kita membaca hal-hal yang tidak penting. Dan yang paling
yang Bapak harapkan, mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan ini kita bisa jauh meminimalisir hal-hal yang tidak berguna lagi. Kita manfaatkan waktu yang sebentar lagi kita akan hadapi bulan suci Ramadan itu dengan persiapan-persiapan yang sudah tadi Bu Hajah Oda sampaikan dari keempat tersebut, untuk mencapai keutamaan-keutamaan yang sudah Bapak sampaikan pula. Begitu Bu Dina mungkin? Oke, siap. Satu lagi nih yang masuk ke live chatnya ya. Mungkin tidak bisa dibahas keseluruhan, tapi ada pertanyaan katanya, tips untuk istiqomah, kan kita meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi terkadang setelah Idul Fitri turun lagi gitu ya. Nah, tipsnya gimana sih supaya kita tetap istiqomah, ibadah kita terus meningkat setiap harinya, meskipun di luar nanti setelah bulan suci Ramadan gitu. Gimana Pak? Kembali kepada pribadinya masing-masing, bahwasanya yang pertama kita harus niat terlebih dahulu. Ya. Kalau kita punya niat untuk senantiasa istiqomah, insya Allah Allah pun akan memberikan kemudahan kepada diri kita. Yang pertama niat. Yang kedua bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan tahajud di bulan Ramadan, nanti di bulan-bulan selanjutnya kita juga akan terbiasa untuk melaksanakan tahajud. Begitupun juga di kala bulan Ramadan kita senantiasa terbiasa tadarus Al-Quran, berbagi kepada yang membutuhkan, itu juga insya Allah akan terbiasa di 11 bulan yang akan datangnya gitu. Dan satu lagi ini, jadi kita itu bulan Ramadan itu tidak cukup di betul-betul bulan Ramadan itu, tapi bulan-bulan berikutnya pun kita jadikan sebagai bulan Ramadan, sehingga termotivasi untuk kita selalu meningkatkan amal ibadah kita. Seperti itu. Wah, luar biasa ya hari ini kita benar-benar sharing gimana mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, semoga nanti insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk pribadi diri saya dan mungkin untuk teman-teman semuanya yang menonton live streaming di Mekar Arum TV. Nah, sedikit disimpulkan bahwasanya untuk bulan suci Ramadan, adapun nanti misalnya, saya sudah meningkatkan intensitas ya ibadah kita, bukan berarti setelah Idul Fitri menjadi turun lagi ya, tapi tetap istiqomah, karena 1 bulan di bulan suci Ramadan itu merupakan latihan kita ya. Jadi kan 1 bulan itu kita dilatih untuk terus meningkatkan ibadah kita, sehingga nanti setelah bulan suci Ramadan, setelah Idul Fitri, kita tetap istiqomah setelah apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan gitu, termasuk sedekahnya, ibadahnya, sholatnya, tadarusnya dan lain sebagainya begitu. Nah, karena waktunya ya gitu terbatas gitu ya, boleh kita kalau misalnya mau sharing-sharing insya Allah di program selanjutnya. Tapi di program selanjutnya itu ada program akademik ya, insya Allah setiap di hari Rabu ada 4 kali seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Yang pertama tentang kajian Hasanah Islami, kemudian di program akademik, yang ketiga kemudian ada program kesenian, dan yang terakhir ada sharing bersama siswa SMP Mekar Arum. Nah, saya sebagai moderator di sini pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, apa yang kita sharing hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.